Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan kita di sini. Di sini kita menjelaskan aplikasi perpustakaan di SMP Negeri 22 Muara Jambi. Di aplikasi ini nanti terdiri dari dua akses. Yang pertama untuk akses anggota dan yang kedua untuk akses admin. Nah, untuk akses anggota di sini ada beberapa fitur buku, pemesanan dan peminjaman. Nah, ini bisa diakses ketika nanti sudah login terlebih dahulu. Nah, untuk loginnya itu kita menggunakan username dan password. Itu nanti didapatkan dari pendaftaran data anggota di halaman administrator. Jadi kita login di sini untuk halaman adminnya. Kita login sebagai admin. Dan di sini juga kita passwordnya juga sebagai admin. Nanti kalau sudah akan muncul informasi di sini dashboard. Fitur-fiturnya ada di sebelah kiri. Nah, di sini nanti ada data master yang perlu dilengkapi terlebih dahulu. Di sini ada data admin. Untuk menginputkan data admin, nanti di sini kita tinggal tambah aja. Kalau mau edit di sini, kalau mau hapus di sini. Jadi lokasi tambahnya selalu ada di atas. Lokasi editnya atau hapusnya nanti ada di sebelah kanan. Nanti dilihat aja di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nanti ini edit atau hapus. Di sini kita tadi login sebagai admin, passwordnya juga admin, tapi ini terenkripsi, makanya tidak ditampilkan dengan yang tulisan admin, jadi dienkripsi namanya. Oke, kalau sudah nanti masuk lagi ke data anggota. Data anggota ini kita mendaftarkan data anggota terlebih dahulu ke dalam sistemnya. Jadi siswa yang belum terdaftar itu belum bisa login. Jadi kalau misalnya siswa mau login di halaman home-nya yang ini, mereka harus melakukan pendaftaran di perpustakaan dulu. Jadi caranya tinggal tambah anggota, tulis NIS-nya, nama, jenis kelaminnya tinggal dipilih, kelas berapa dia, sama username dan password. Username dan password ini nanti dibuat berdasarkan nama aja. Misalnya di sini namanya Ani. Di sini perempuan, kelas misalnya 10. Terus di sini nomor telepon, alamat Jambi. Ini contoh ya, nanti diinputkan dengan benar. Kita samain aja dengan namanya. Jadi di sini kita copy aja ke sini, masukin ke sini. Nah, ini udah dibuat data anggotanya. Jadi nanti Ani itu sudah bisa dipakai ke login anggota. Terus di sini kita menginputkan lagi data apa? Kita kalau mau menginputkan data buku, data penerbit, kategori, data ini harus diinputkan dulu terlebih dahulu. Jadi data penerbit, kategori, petugas, serah ini harus diinputkan terlebih dahulu kalau mau menginputkan data buku. Misal kita mau menginputkan data buku bahasa Indonesia. Nah, di sini kita harus inputkan dulu penerbitnya siapa. Kalau misalnya penerbitnya sudah ada, ya nggak perlu diinput. Kalau penerbitnya sama sudah ada di sini. Kalau misalnya penerbitnya itu belum ada, diinput dulu di sini informasi penerbitnya siapa. Nama penerbitnya, alamat, nomor telepon. Nah, sudah nih misalnya diinput. Terus nanti di sini ada kategori buku. Tadi kan kita mau nginputin bahasa Indonesia. Jadi kita cek di sini apakah di sini ada kategori bahasa Indonesia. Nah, kalau nggak ada, nanti tinggal ditambahkan aja kategori buku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, itu tinggal disimpan. Nah, kalau sudah simpan, ini oke aja. Di data rak-nya juga perlu kita inputkan. Di sini ada contoh rak yang sudah saya inputkan. Ini bisa diambil sebagai sampel. Kalau misalnya ada yang mau ditambah, silakan ditambah. Terus kalau sudah diisi semua, lanjut kita pendataan buku. Jadi kita upload bukunya misalnya di rak mana, di rak B gitu kan. Judul bukunya bahasa Indonesia kelas 7. Terus di sini kita pilih bahasa Indonesia. Penerbitnya siapa? Berliani. Tahun 2021 keluaran bukunya. Kita choose file. Bukunya kita pilih. Bukunya tidak boleh, filenya itu tidak boleh lebih dari 2 MB. Jadi jangan sampai filenya itu lebih dari 2 MB. Nanti cari aja foto-foto yang formatnya JPEG atau PNG ya. Oke, kalau sudah nanti tinggal simpan. Ini kita pilih dulu
Ini masih JPEG ya. Kalau bisa nanti format PNG atau JPG. Penulisnya di sini misalnya Tono. Oke, langsung simpan. Nah, kalau sudah disimpan, nanti di sini stoknya masih kosong nih, total bukunya nih. Karena bahasa Indonesia ini baru kita masukin nama judul bukunya aja. Jumlah bukunya belum kita inputkan. Jadi untuk eksemplar atau total buku yang ada di dalam perpustakaan ada berapa? Misalnya buku bahasa Indonesia tadi itu jumlahnya ada 20. Jadi kita inputkan 20 di sini. Kita proses. Oke, sampel berhasil ditambahkan. Nah, nanti di sini jumlah bukunya itu totalnya 20. Jadi 20 buku dengan judul yang sama seperti itu. Nah, kalau ini sudah diinputkan semuanya, baru nanti kita melakukan proses peminjaman data pemesanan di sini. Kita login dulu. Nah, kita login sebagai Ani yang udah kita daftarkan tadi anggotanya. Baru kita cek data buku. Kita cek di sini eksemplarnya buku yang ini ada tersisa 20 buku. Yang ini 15 gitu kan. Nanti ini diganti aja gambarnya sesuai dengan foto-foto buku karena ini masih contoh. Daftar pemesanan, kalau mau booking tinggal tambah aja nih. Kita mau booking buku apa tadi? Bahasa Indonesia kelas 7, misal contoh ya. Terus di sini kita proses. Nah, kalau misalnya sudah diproses, nanti masuk di sini. Nah, ini nanti booking kita ubah lagi ya. Jadi nanti ini data pemesanan namanya nanti. Nah, kalau misalnya sudah, nanti kita tinggal udah tambahkan, nanti masuk ke proses data pemesanan. Nah, yang mana tadi melakukan peminjaman bahasa Indonesia kelas 7. Ini kita proses peminjaman. Jadi ketika misalnya anggotanya datang ke perpustakaan untuk mengkonfirmasi kalau dia melakukan peminjaman, nanti tinggal dicari sama petugasnya, oh ada yang melakukan peminjaman atau misalnya pemesanan buku bahasa Indonesia kelas 7. Nanti kalau misalnya ada yang datang ke perpustakaan, tinggal diproses saja langsung peminjamannya. Jadi anggota tetap harus datang ke perpustakaan untuk mengambil buku fisiknya. Terus di sini petugas, misalnya petugasnya siapa? Jeki gitu kan. Tanggal pinjamnya tanggal 18, kembalinya kita atur aja di tanggal 25, 1 minggu. Nah, terus nanti di sini masuk ke data peminjaman. Sudah makan tadi pesanan, otomatis nanti kalau sudah diproses masuk ke peminjaman. Ketika misalnya nanti sudah dipinjam 2 buku, nanti kita lihat di sini daftar bukunya. Itu stoknya akan berkurang 1 karena sudah di booking 1. Nah, kalau misalnya 1 minggu kemudian mau melakukan pemulangan buku, tinggal proses pengembalian. Proses pengembalian di sini otomatis juga nanti tinggal pilih petugasnya siapa. Tanggalnya yang dikembalikan berarti kan ini tanggal hari ini ya, kan tanggalnya sekarang masih tanggal 18. Kalau misalnya udah seminggu ke depan, nanti di sini otomatis menjadi tanggal 25. Ada denda nggak kalau misalnya lambat pemulangannya, misalnya 1 hari dendanya 500, bisa. Kalau nggak ada denda diinputkan 0 aja. Nah, kalau sudah nanti tinggal di oke, terus nanti masuk ke data pengembalian. Nah, ini statusnya sudah dikembalikan dan stoknya juga nanti akan kembali lagi jadi 20. Nah, begitu ya. Terus kalau misalnya ada buku rusak, misalnya bukunya nggak layak dipinjamin lagi, jadi stoknya berkurang, di data eksemplar ini tinggal dihapus saja berapa yang rusak. Misalnya yang rusak 1, kita hapus gitu kan. Nah, seperti itu. Tinggal 19, di sini juga update nanti jadi 19 gitu. Terus kalau misalnya bukunya itu ada penambahan buku lagi dari perpustakaan, nambah 6 misalnya, tinggal proses. Oke, sempat berhasil, berarti total bukunya dari 20 berkurang 1 karena rusak, ditambah 6 jadi 25 gitu. Jadi total bukunya sekarang ada 25 karena ada buku baru dengan judul yang sama. Seperti itu ya. Nah, untuk terakhir di sini ada data pemesanan, laporan. Laporan ini bisa kita cetak berdasarkan
keseluruhan bisa kita cetak berdasarkan tanggal. Misalnya kita lihat pemesanannya di tanggal 18 sampai dari tanggal 1 bulan terakhir ya. 1 bulan terakhir berarti tanggal 1 sampai dengan tanggal 18 kita lihat ternyata ada 3 pemesanan buku di sini. Nah, begitu kira-kira penjelasan dari aplikasinya. Semoga mudah dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.